Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini, Enigma CPNS akan membahas mengenai soal-soal SKB CPNS, khususnya di bidang SKB Pedagogi Guru Part 2. Soal-soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar, A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Jawabannya adalah kognitivisme. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawabannya RPP. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Yang C-nya identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, metode media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Jawaban yang benar yang A. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawabannya yang A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Materi atau bahan berbasis kompetensi, B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik, C. RPP bersumber dari silabus, D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawabannya yang B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta pendidikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih, dijabarkan dari silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai kompetensi dasar KD itu. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar beserta didik dalam upaya mencapai KD. Jawabannya adalah D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar beserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Kompetensi dasarnya mengenal kegiatan bermusyawarah, indikatornya menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah, tujuan pembelajarannya setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan dua ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawabannya adalah keterkaitan dan keterpaduan.
Soal nomor 28, dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya perhatikan beberapa faktor di bawah ini kecuali satu, yakni metode mengajar yang digunakan guru, karakteristik bahan ajar, waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran, buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Jawabannya adalah C, waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Soal nomor 29, jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi, berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik, melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, ujian komprehensif, maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Jawabannya adalah yang C, ya, konstruktivisme. Soal nomor 30, menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar, pemberian tugas yang terstruktur, penggunaan metode bervariasi, menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jawabannya penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. Soal nomor 31, Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jawabannya adalah yang B, ya. Ingatan, kemudian pemahaman, kemudian aplikasi, kemudian analisis, kemudian sintesis, dan kemudian analisis, dan kemudian evaluasi. Soal nomor 32, taksonomi Anderson dan Cradwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jawabannya ingatan, kemudian pemahaman, kemudian aplikasi, kemudian analisis, evaluasi, dan mencipta. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Victor and Victor. Jawabannya adalah problem solving. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah waktu yang tersedia untuk melakukan diskusi, rumusan masalah yang harus didiskusikan, jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, motivasi belajar siswa. Jawabannya rumusan masalah yang harus didiskusikan. Soal terakhir, kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media alat bantu, B. Membuat media dan alat bantu sederhana, menggunakan media dan alat bantu, merawat media dan alat bantu. Jawabannya membuat media dan alat bantu sederhana. Oke, untuk semua cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian SKB nanti. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang belum, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, ada tips. Tipsnya adalah jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Jadi dalam setiap kesempatan beribadah kita harus menyisipkan doa kita sebanyak mungkin.
Kemudian tingkatan ibadah, jauhi maksiat, karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Karena doa itu dihalangi oleh dosa-dosa. Kalau dosa kita semakin diperkecil atau ditiadakan, maka doa kita akan cepat sampai Allah ya. Semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.